latihan soal jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, soal ini terdiri dari 5 poin. Jadi kita bahas satu persatu, mulai dari nomor 1. Oke, di sini soalnya adalah nomor 1. Balok PQRS TUV mempunyai panjang PQ 6 cm, PS 4 cm, dan PT 3 cm. Titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Tentukan jarak antara titik P dan titik X. Jadi, di sini sudah saya gambarkan sebuah balok PQRSTUVW. Nah, tadi keterangannya PQ 6 cm, PS 4 cm, dan PT adalah 3 cm. PQ merupakan panjang dari sebuah balok, PS merupakan lebar dari sebuah balok, dan PT merupakan tinggi dari sebuah balok. Informasi yang kedua yaitu titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Jadi di sini saya gambarkan titik X perpotongan antara diagonal QV dan RU. Jadi di sini ada titik X. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara titik P dengan titik X. Jadi saya gariskan jaraknya adalah dengan garis berwarna ungu. Jarak titik P sampai dengan X. Nah, kalau kita lihat PQX adalah merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di Q. Selanjutnya saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku PQX. Nah, setelah itu kita cari panjang masing-masing dari segitiga siku-siku ini. PQ yaitu sudah diketahui panjangnya adalah 6 cm. Langsung saya tuliskan. Selanjutnya untuk mengetahui QX, maka kita cari dulu QV. QV merupakan diagonal sisi dari balok. QV ini mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu QR kuadrat ditambah RV kuadrat. Nah, sedangkan panjang QR sama dengan panjang PS, yaitu 4 dikuadratkan ditambah dengan panjang RV sama dengan panjang PT, yaitu 3 kuadrat. Sehingga QV sama dengan akar dari 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. QV sama dengan akar dari 16 ditambah 9, yaitu 20, akar 25, sehingga menghasilkan QV sama dengan 5. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui panjang dari QV, kita bisa menentukan panjang dari QX. Panjang dari QX adalah setengah dari panjang QV, sehingga QX sama dengan setengah QV sama dengan setengah dikalikan QV-nya 5. Jadi panjang QX-nya sama dengan 2,5. Jadi panjang QX di sini adalah 2,5. Setelah kita mengetahui panjang PQ dan panjang QX, selanjutnya kita mencari apa yang menjadikan pertanyaan dari soal nomor 1, yaitu jarak dari titik P ke titik X, atau kita cari panjangnya PX dengan teorema Pythagoras, yaitu PX sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QX kuadrat, sehingga akar dari PQ kuadrat yaitu 6 cm, jadi 6 kuadrat ditambah QX sudah diketahui 2,5 kuadrat. Hasilnya akar dari 36 ditambah 6,25 menghasilkan akar dari 42,25, sehingga hasil akhir dari panjang PX atau jarak titik P ke X yaitu 6,5. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu kubus KLMN
PQRS mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik A terletak pada rusuk KL dengan perbandingan KA dibanding dengan AL sama dengan 1 dibanding dengan 3. Jarak antara titik Q dan titik A adalah, kita ingat kembali materi tentang kubus, sudah ada beberapa catatannya, yaitu untuk mencari diagonal sisi cukup dengan sisi akar 2. Untuk mencari diagonal ruang, yaitu sisi akar 3. Atau kalau kita ibaratkan sisi adalah sama dengan A, maka diagonal sisi sama dengan A akar 2, dan diagonal ruang adalah A akar 3. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Tadi diketahui KA dibanding AL yaitu 1 dibanding dengan 3. Atau saya ibaratkan dengan X dibanding dengan 3X. Dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik Q ke titik A. Saya wakilkan dengan garis berwarna merah, sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku QLA dengan siku-sikunya GL, seperti pada gambar di samping. Setelah itu, kita mencari AL. IL sudah diketahui, yaitu sama dengan rusuk kubus sama dengan 8, sehingga kita harus mencari dulu AL dengan perbandingan 1 banding 3. Kita simak penjelasannya. Nah, KA dibanding dengan AL sama dengan X dibanding 3X. Padahal KA ditambah dengan AL sama dengan KL yang merupakan rusuk dari sebuah kubus. Sehingga KA tadi X ditambah AL tadi 3X, jadinya X ditambah 3X sama dengan 8. X ditambah 3X sama dengan 4X sama dengan 8, sehingga X menghasilkan 8 dibagi 4, yaitu 2. Yang kita cari adalah panjang dari sisi AL, sehingga AL tadi adalah 3X, X-nya sudah ketemu 2, maka panjang AL adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, kita mencari apa yang jadi pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu panjang dari QA atau jarak dari titik Q ke titik A, sama dengan akar dari QL kuadrat ditambah LA kuadrat. Kita perhatikan, jadi panjang QA adalah QL kuadrat ditambah LA kuadrat. Nah, selanjutnya panjang dari QL adalah 8, kita kuadratkan ditambah dengan panjang dari LA atau AL yaitu 6 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 64 ditambah 36, yaitu akar dari 100, sehingga jarak antara titik Q ke titik A sama dengan 10 cm. Sampai sini semua kalian paham ya? Next, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu sekarang kalian berbeda bangun ruangnya. Perhatikan limas T, KLMN berikut. Jadi di sini sudah disediakan sebuah gambar limas dengan limas T, KLMN. Nah, informasi selanjutnya adalah alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Jadi panjang sisi dari alas limas ini adalah 8 cm. Jika tinggi limas 4 cm, tentukan jarak antara titik T ke titik F, atau kita sebut dengan panjang dari rusuk miringnya. Nah, di sini sudah tersedia gambarnya. Jadi yang ditanyakan adalah yang sebelah sini, TM. Tingginya tadi saya ibaratkan TO, panjangnya 4 cm, dan sisi alasnya panjangnya adalah 8 cm, sehingga akan membentuk sebuah segitiga siku-siku TOM dengan siku-siku di O, seperti pada gambar segitiga siku-siku di samping. Berikut penjelasan
dari soal nomor 3. Kita lihat. Yang pertama kali kita mencari adalah panjang dari KM, yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras. KM sama dengan akar dari KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Nah, sini. Jadi, KM sama dengan akar dari, karena KL dan LM merupakan sisi dari sebuah alas lunas, maka sama-sama panjangnya 8. Sehingga akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya akar dari 64 ditambah 64, yaitu akar dari 128. Ketika diakarkan, yaitu 64 dikali 2. Akar dari 64 adalah 8, dan akar 2-nya kita tinggal tolak. Sehingga panjang dari KM adalah 8 akar 2. Kita sudah mengetahui panjang dari KM adalah 8 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari OM. OM di sini merupakan setengah dari panjang KM, sehingga OM adalah setengah dari KM. Sehingga OM adalah setengah dikali 8 akar 2 menghasilkan 4 akar 2. Selanjutnya, yang terakhir kita mencari jarak antara titik T ke titik M atau panjang dari TM. Menggunakan Pythagoras lagi, menghasilkan TM sama dengan akar dari OM kuadrat ditambah TO kuadrat. TO sendiri merupakan tinggi dari limas yang sudah diketahui panjangnya 4. Sehingga TM sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 32 ditambah 16. 32 ditambah 16 sama dengan akar dari 48. Selanjutnya dipecah agar bisa diakarkan. Akar dari 48 merupakan akar dari 16 dikalikan dengan 3. Akar dari 16 adalah 4, akar 3 tetap ditulis akar 3. Sehingga jarak antara titik T ke titik M adalah 4 akar 3. Selanjutnya, nomor 4, kita kembali ke dimensi 3 bangun ruang dari sebuah kubus. Kubus PQRS PUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik P terhadap diagonal UW atau WO. Oke, kita telah satu persatu. Kita sudah gambarkan sebuah kubus PQRS TUVW. UW merupakan sebuah diagonal sisi dari kubus. TV juga diagonal sisi dari kubus. Yang ditanyakan adalah jarak titik P ke diagonal UW. Nomor 4 ini merupakan contoh soal dari jarak titik ke garis. Sehingga kalau ada jarak titik ke garis, kita harus menarik sebuah garis tegak lurus. Nah, tegak lurusnya adalah di PO. Saya ibaratkan di sini adalah O. Sehingga kita bisa membentuk sebuah segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena sisi-sisinya merupakan diagonal sisi dari sebuah kubus. Kita terbentuk segitiga sama sisi P U W. Di sini sudah saya tuliskan segitiga PUW dengan tingginya PO yang akan kita cari. Nah, kenapa bisa ketemu 4 akar 2? Kita ingat pada materi sebelumnya atau pada materi jarak titik ke garis bahwa diagonal sisi dari sebuah kubus adalah sisi akar 2 atau saya tuliskan A akar 2. Sedangkan pada soal nomor 4 ini sudah diketahui panjang sisinya adalah 4. Sehingga langsung saja PW sama dengan PU sama dengan UW sama dengan panjangnya 4 akar 2. Sehingga
Sehingga bisa saya tuliskan PU4 akar 2, UB4 akar 2, dan PW4 akar 2. Nah, selanjutnya di sini nomor 4 kita bisa menggunakan dua cara, atau kalian bisa menggunakan salah satu cara boleh. Di sini saya akan memberikan dua-duanya. Cara yang pertama yaitu kita menggunakan aminan sinus atau menggunakan sinus, sin demi, cos sami, tan desa. Karena segitiga PUW merupakan sebuah segitiga sama sisi, maka besar sudut dari ketiganya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita tuliskan bahwa sin 60 derajat sama dengan sin demi, sin depan dibagi miring, sehingga PO dibagi dengan PW. Nah, sini ya, sudah sin 60 derajat sama dengan PO dibagi dengan PW. Sin 60 derajat berapa? Di kelas 10, sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan PO dibagi dengan PW-nya adalah diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Sehingga diperoleh PO sama dengan setengah akar 3 dikalikan 4 akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 6. Cara yang kedua, kita menggunakan cara teorema Pythagoras dengan siku-siku di O. Sehingga PO sama dengan akar kuadrat dari PW dikurangi OW kuadrat. Nah, OW ini adalah setengah dari UW. UW 4 akar 2, maka setengahnya adalah 2 akar 2. Sehingga diperoleh akar dari 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 32 dikurangi 8 sama dengan 24. Akar 24 adalah akar dari 4 dikali 6, sehingga hasilnya 2 akar 6. Jadi kesimpulannya, baik menggunakan sinus maupun teorema Pythagoras hasilnya harus sama. Jadi panjang atau jarak dari titik P ke diagonal UW yaitu 2 akar 6 cm. Jelas? Nomor 5 masih dengan bangun ruang kubus, yaitu kubus ABCD IFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Di sini ada titik P terletak di pertengahan rusuk AE. Jadi di sini ada titik P yang dia letaknya di tengah-tengah, sehingga nanti akan membagi panjangnya sama besar. AP dibanding PE merupakan perbandingan yang sangat besar. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak dari titik E ke garis PG. Di sini. Jadi AP 6, PE 6 karena rusuknya panjangnya 12. Kalau membagi di tengah berarti dia mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya, jarak titik ke garis masih sama, kita tarik garis tegak lurus sehingga diperoleh segitiga GEP. Di sini sudah saya gambarkan segitiga GEP. Nah, yang akan kita cari adalah E aksen. Aksen. Kita ingat segitiga GEP ada panjang GE, panjang EP, dan panjang GP. Panjang GE diperoleh dari diagonal sisi sebuah kubus, yaitu A akar 2, rusuknya 12, sehingga GE panjangnya 12 akar 2. Selanjutnya, kita mencari EP. EP sudah diketahui bahwa dia adalah setengah dari AE, yaitu 6 cm, sudah diketahui. Langkah selanjutnya kita mencari GP. GP dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti ini penjelasannya. GP sama dengan akar dari GE kuadrat
ditambah EP kuadrat, yaitu akar dari 12 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat. Hasilnya akar dari 288 ditambah 36, yaitu akar dari 324, sama dengan panjang GP adalah 18 cm. Yang terakhir, kita mencari jarak titik E ke garis GP, atau saya tuliskan kita mencari E aksen. E aksen kita cari dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Kita langsung tuliskan EP dikali dengan EG dibagi dengan PG. EP dikali EG dibagi GP sama dengan EP-nya 6, EG-nya 12 akar 2 dibagi GP-nya 18, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi jarak titik E ke garis PG adalah 4 akar 2. Itulah pembahasan dari soal latihan jarak titik ke garis, jarak titik ke PG. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.